Halo semuanya, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan uji sensori dengan menggunakan metode analisis Just About Right atau biasa disebut juga dengan metode JAR. Berikut outline atau garis besar yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama adalah uji deskriptif metode JAR, kedua kuesioner metode JAR, ketiga analisis data, dan keempat interpretasi hasil. Uji deskriptif merupakan uji yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik sensori. Karakteristik sensori meliputi intensitas penampakan, tekstur, aroma, dan rasa pada suatu produk pangan. Banyak manfaat yang diaplikasikan dalam industri pangan menggunakan uji deskriptif ini. Aspek-aspek pada uji deskriptif meliputi aspek kualitatif, kuantitatif, waktu, dan overall. Aspek kualitatif pada umumnya untuk menentukan penampakan, tekstur, aroma, dan rasa pada produk melalui proses diskusi untuk mendapatkan deskriptor. Aspek kuantitatif merupakan aspek yang akan menghasilkan data dalam bentuk angka seperti dengan menggunakan skala dari 1 sampai 7 untuk menentukan rasa manis. Aspek waktu akan menentukan urutan dari rasa itu muncul pada indera pengecap. Setiap rasa yang dihasilkan memiliki intensitas yang berbeda terhadap waktu. Dan aspek terakhir adalah aspek overall, di mana pada aspek ini mencakup keseimbangan suatu produk. Misalnya pada produk permen karet terdapat rasa manis dan rasa asam, di mana kedua rasa ini harus balance agar menjadi satu kesatuan. Salah satu contoh metode yang dilakukan pada uji deskriptif adalah metode JAR. Metode JAR atau Just About Right merupakan metode yang menggunakan panelis tidak terlatih dan paling banyak dipilih karena metode ini tidak hanya menggambarkan intensitas produk, tetapi juga memungkinkan untuk menentukan tingkat ideal suatu produk. Kategori yang digunakan pada metode JAR adalah too weak, JAR, dan too strong. Too weak merupakan kategori negatif yang menandakan bahwa atribut sensori yang diuji mengalami kekurangan dan perlu ditingkatkan. JAR menandakan bahwa atribut sensori adalah netral, tidak kurang, atau tidak lebih. Sedangkan kategori too strong menandakan bahwa atribut sensori tersebut mengalami kelebihan dan perlu dikurangi intensitasnya. Metode JAR dapat menggunakan 5 skala atau 7 skala dalam penelitiannya. Berikut contoh skala pada pendeskripsian intensitas rasa manis. Pada 7 skala, sangat terlalu manis, dan sedikit terlalu manis dikategorikan sebagai too strong, sedangkan sedikit kurang manis, dan sangat kurang manis dikategorikan sebagai too weak. Pada 5 skala, terlalu manis dan sedikit terlalu manis dikategorikan sebagai too strong, sedangkan sedikit kurang manis dan kurang manis dikategorikan sebagai too weak. Berikut adalah kuesioner yang digunakan pada metode JAR. Kuesioner terdiri atas kolom pengisian data diri, instruksi pengisian kuesioner, dan kolom pengisian hasil pengujian. Pengisian data diri terdiri atas nama, usia, jenis kelamin, serta tanggal pengujian sensori. Selanjutnya, instruksi pengisian kuesioner harus dibuat sejelas mungkin untuk memudahkan panelis dalam mengisi kuesioner. Panelis akan diminta untuk mengisi kode sampel sesuai dengan sampel yang diberikan. Selanjutnya, panelis diminta untuk melakukan pengujian terhadap sampel dan memberikan penilaian pada kuesioner yang telah disediakan. Biasanya, panelis akan diberikan air mineral sebelum dan sesudah pengujian pada setiap sampel untuk menetralkan indera perasa panelis. Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda centang pada keterangan intensitas yang sesuai dengan hasil pengujian yang telah dilakukan. Jika panelis merasa kesulitan untuk menentukan intensitasnya, panelis tetap diminta untuk mengisi kuesioner dengan menebaknya. Selanjutnya, ada beberapa tipe scaling yang dapat digunakan pada analisis metode JAR. Yang pertama adalah kategori scale. Jadi scaling ini biasanya terdiri dari beberapa kategori intensitas dari atribut sensori yang diuji. Yang kedua adalah directional scale. Jenis scaling ini mirip dengan kategori scale, akan tetapi intensitas yang disajikan berupa saran ataupun kritik yang disampaikan secara langsung terkait sampel yang diuji. Selanjutnya, yang ketiga adalah line scale. Jenis scaling ini berbentuk garis dan terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian too weak di sebelah kiri, bagian just about right di tengah, dan too strong di sebelah kanan. Selanjutnya adalah analisis data. Sebelum melakukan pengolahan data untuk mempermudah perhitungan, data ditabulasikan terlebih dahulu.
Untuk atribut yang berbeda, data juga ditabulasikan dalam tabel yang berbeda. Maka, apabila melakukan uji terhadap 3 atribut sensori, tabel hasil tabulasi juga berjumlah 3 tabel. Berikut adalah contoh tabulasi data untuk atribut warna dengan menggunakan 30 panelis, yang masing-masing panelis telah memberikan penilaian terhadap 2 produk yang diujikan. Setelah melakukan tabulasi data, selanjutnya adalah distribusi data. Pada tahap ini, kita akan mengelompokkan hasil dalam 3 kategori, yaitu too weak, jar, dan too strong untuk kedua sampel. Hasil dari pengelompokan sampel A kemudian dibandingkan dengan sampel B. Berikut adalah contoh pengelompokan hasil. Untuk kolom 1 baris 1 merupakan banyaknya jawaban kategori too weak untuk kedua sampel yang ditandai dengan warna hijau. Maka pada sel tersebut berisikan angka 1. Pada kolom 2 baris 1 merupakan banyaknya jawaban kategori jar untuk sampel A, di mana untuk sampel B dikategorikan too weak yang ditandai dengan warna biru. Karena jumlahnya hanya 2 jawaban, maka pada sel ini berisikan angka 2, dan begitupun seterusnya. Hasil dari pengelompokan data tersebut kemudian diolah menggunakan Stewart-Maxwell calculation. Pada perhitungan ini akan menggunakan chi-square di mana membutuhkan nilai P1, P2, P3, D1 kuadrat, D2 kuadrat, dan D3 kuadrat. Nilai P1 didapat dari penjumlahan angka yang berada di serong kanan pertama, yaitu 6 tambah 3 lalu dibagi 2. P2 didapat dari penjumlahan angka pada ujung diagonal, yaitu 1 tambah 2 dibagi 2. P3 didapat dari penjumlahan serong kanan terakhir, yaitu 3 tambah 5 dibagi 2. Nilai D merupakan hasil dari pengurangan di mana D1 diperoleh dari selisih antara kolom pertama dan baris pertama lalu dikuadratkan. D2 merupakan selisih dari kolom kedua dan baris kedua lalu dikuadratkan, dan D3 merupakan selisih dari kolom ketiga dan baris ketiga lalu dikuadratkan. Angka yang telah didapat kemudian dimasukkan ke dalam rumus untuk mendapatkan nilai chi-square per masing-masing atribut. Selanjutnya, nilai perhitungan chi-square dibandingkan dengan critical value pada tabel distribusi chi-square. Karena sampel pada metode perhitungan jar harus selalu dilakukan pada 2 sampel, maka degree of freedom atau yang biasa disingkat dengan DF-nya selalu 2 dan taraf alfa umumnya adalah 5%. Maka critical value-nya adalah 5,99146. Selanjutnya, metode jar dapat digabungkan dengan uji hedonik di mana dapat melakukan penalty analysis. Penalty analysis merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan hubungan antara analisis jar dengan uji kesukaan. Langkah yang dilakukan adalah: pertama, mentabulasikan data penilaian hedonik per panelis dengan kategori yang dipilih. Kedua, adalah menentukan min dari penilaian hedonik per kategori, di mana kategori yang digunakan hanya 3, yaitu too weak, jar, dan too strong. Pada contoh data di sini, too weak ditandai dengan warna merah, jar warna biru, dan untuk too strong warna hijau. Langkah ini juga dilakukan terpisah untuk setiap atributnya. Selanjutnya adalah mencari nilai drop untuk kategori too strong dan too weak untuk masing-masing atribut. Nilai drop too strong diperoleh dari pengurangan min pada jar dengan min pada too strong. Dan nilai drop pada too weak diperoleh dari pengurangan min pada jar dengan min pada too weak. Nilai drop ini menunjukkan penurunan tingkat kesukaan responden apabila produk lebih atau kurang dari jar. Pada interpretasi hasil, nilai hitung chi-square dapat dibandingkan dengan critical value pada tabel distribusi chi-square yang sebelumnya telah ditampilkan. Jika nilai hitung dari chi-square lebih besar dari critical value pada tabel distribusi chi-square, maka terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil pengujian pada sampel. Begitu juga sebaliknya, jika nilai hitung dari chi-square lebih kecil dari critical value pada tabel distribusi chi-square, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil pengujian pada sampel. Selanjutnya, hasil analisis dari metode jar biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik jar yang menunjukkan hubungan antara persentase respon panelis dengan atribut sensori yang diuji. Di mana pada grafik jar sumbu Y dari grafik merupakan persentase respon panelis, sedangkan sumbu X dari grafik merupakan atribut sensori yang diuji. Melalui grafik tersebut dapat terlihat persentase kategori too weak, jar, dan too strong terhadap sampel yang diuji. Selanjutnya adalah grafik dari hasil penalty analysis yang disajikan dengan plot-plot atribut dari analisis yang dilakukan. Pada grafik penalty analysis, sumbu Y dari grafik merupakan min drop dari hasil pengujian, sedangkan sumbu X dari grafik merupakan persentase responden. Semakin tinggi dan semakin kanan posisi plot dari kategori yang disajikan,
maka kategori tersebut harus diperhatikan lebih lanjut atau bahkan dilakukan evaluasi ulang terkait kategori tersebut. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.